Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat threadingan terbaru ataupun uploadan terbaru, yaitu pertanggal 28, 29 ya, sampai tanggal 30, bisa dikatakan 3 hari ke depan. Harinya yaitu dimulai hari Selasa, hari Rabu sampai hari Kamis. Kira-kira seperti itu ya. Untuk masalah temanya, kali ini saya akan memberikan tema jelas sudah petunjuk untuk kalian dari semesta. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Sekali lagi, jelas sudah petunjuk semesta buat kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi yang perlu saya jelaskan bahwa semua uploadan ataupun readingan terbaru saya semua bersifat prediksi, semua bersifat terawang, juga bersifat general reading. Yang perlu digarisbawahi lebih utama bersifat general reading. Karena tarikan energinya luas ya, saya tidak tahu nama ataupun data kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya, syukur alhamdulillah aminkan, karena ucapan adalah doa sobat. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih. Ya itu tadi ya, balik lagi karena ini kan bersifat general. Saya tidak mungkin menembak tanpa tahu mengetahui nama ataupun data kalian. Kan mustahil saya bisa menembak seperti itu. Nah, ya, ketika kalian menginginkan adanya suatu jawaban dalam kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan demikian saya bisa mengerti nama dan data kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran, akhirnya semua yang konsultasi bisa mendapatkan satu jawaban yang insya Allah itu benar-benar akurat. Nah, kan kira-kira seperti itu. Beda ya sekali lagi, ketika itu general itu saya kesulitan itu loh. Yang jelas yang saya tembak zodiak. Ketika saya mengatakan yang saya tembak zodiak, ya otomatis untuk mengenai nama, tanggal lahir dan sebagainya itu ya nanti mengacak gitu loh ya. Nah, nasib-nasiban kan kira-kira seperti itu sobat ya. Makanya saya sering mengulang-ulang agar apa? Agar yang belum tahu itu bisa memahami. Saya yakin eee, pasti sudah banyak yang tahu gitu loh. Tapi saya tidak mau istilahnya itu biarpun saya mengatakan saya yakin pasti banyak yang tahu, saya tidak mau istilahnya itu egois dengan diri saya. Saya ingin menjelaskan siapa tahu ada yang belum tahu. Itu ya yang perlu digarisbawahi. Sekali lagi siapa tahu pasti ada yang belum tahu. Karena apa? Karena jelas saya masih membaca komentar ataupun admin membaca komentar itu masih belum ada yang tahu ketika ini general reading. Nah, kan seperti itu. Makanya setiap kali ada yang berkomentar, "Mas Dani kok diulangi lagi?" Ya, istilahnya itu penjelasannya. Ya, kalian yang tahu gitu loh. Jadi harap jangan egois ya. Kalian yang sendiri yang tahu, kalian sendiri yang sering menonton kartu tarot, kalian sendiri yang memahami. Nah, silakan untuk kalian, tapi untuk teman kita yang belum tahu, mungkin yang awam, tidak mengerti kartu tarot akhirnya melihat YouTube, akhirnya menemukan channel saya dan masuk, kan bingung mereka, makanya ditanyakan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi saya, ibaratnya itu harus memberi informasi ataupun mengasih pengetahuan yang luas, semua harus bisa memahami ya, kan seperti itu. Apa itu kartu tarot, apa itu general reading, kan seperti itu. Karena masih banyak yang berkomentar, gitu loh ya. Entah masalah zodiak, apa itu zodiak, entah masalah sio, kalau saya lahir tahun sekian itu sionya apa. Nah, dari situ kan saya bisa menyimpulkan, berarti orang itu awam, belum pernah mengerti. Nah, apa salahnya saya memberi informasi. Nah, sekali lagi ketika kalian komentar, jangan diulang ataupun pasti tahu Mas Dani, ya, bla 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 yang mengenai kartu tarot itu pasti tahu. Ya, sekali lagi itu buat kalian yang tahu, ya, sekali lagi kita berbagi ya, tidak boleh istilahnya egois mentang-mentang kita sendiri yang tahu, akhirnya yang lainnya diabaikan. Nah, saya tidak mau seperti itu, saya maunya itu semua yang bergabung di channel Ruang Batin sama-sama untuk memahami dan mengerti apa itu kartu tarot, apa itu prediksi, apa itu zodiak, apa itu sio, kan seperti itu, ya. Jadi sobat ya sekali lagi ya, karena ini masih bulan bulan suci Ramadan ataupun bulan puasa ya, ya saya harap kita harus bisa apa ya, bisa kuatlah ya, terutama menahan hawa nafsu, terutama emosi ya. Kira-kira seperti itu. Kalau saya tadi bukan emosi gitu loh ya. Sekali lagi kalau saya itu bukan emosi, ya beginilah cara penyampaian saya. Dulu saya selalu berapi-api ya menggebu-gebu, tapi saya ndak emosi gitu loh ya. Hati saya tuh Hello Kitty sobat gitu loh. Saya nggak pernah marah gitu loh ya. Asalkan jangan iya, jangan jangan terlalu seperti apa kan seperti itu ya. Itu ya. Sekali lagi ya, semoga bisa dipahami dan sekali lagi
apa ya, istilahnya itu kita harus kuat ya melaksanakan ibadah puasa sampai berbuka nanti. Semoga, amal ibadah puasa kita itu diterima, oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa dan dijadikan sebagai amal soleh, kan seperti itu ya sobat ya. Next lanjut setelah zodiak Pisces ya, sekarang kita tarik dulu untuk energinya. Oke, sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Cancer ya sobat ya. Ini artinya zodiak Cancer akan kita tarik energinya. Alhamdulillah ya saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Cancer dulu. Asmara Cancer di sini ada Pack of Cup ya, itu ada seseorang memegang cup terus, dalam cup itu ada ikannya. Dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup, sama-sama cup ya. Tapi ini Ace of Cup adalah, tangan keluar dari awan memegang cup ya. Itu dalamnya cup itu katanya ada, mau ada merpati masuk ya. Ini kalau saya tangkap untuk Cancer ya, ada Pack of Cup kartu pertama kalian. Di sini kelihatannya zodiak Cancer, sedang berfokus ya, mungkin sedang menjaga ataupun sedang mungkin meneliti ulang bagaimana perkembangan asmara kalian. Apakah ada perubahan, apakah mungkin banyak situasi yang memanas ataukah, sudah istilahnya itu sudah kondusif ketika ada masalah. Jadi jelas ya di sini adanya suatu kekonsentrasian, adanya suatu kefokusan di mana zodiak Cancer itu ingin lebih menyetabilkan tentang seputar asmara. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup. Ini kalau saya tangkap energinya kelihatannya akan bagus ya. Kelihatannya mungkin apa yang sudah dijalankan Cancer ya, seperti yang saya jelaskan barusan di Pack of Cup ini kelihatannya akan terrealisasi, akan terpenuhi. Jadi perjuangan kalian untuk bisa menyetabilkan kelihatannya akan berbuah manis. Apapun itu sobat ya, yang penting, ada suatu usaha gitu loh. Ketika mungkin kalian dihantam masalah, kalian harus ada usaha untuk bisa, menyelesaikan. Jangan terlalu dibikin situasi yang memanas, saling mengalah, saling pengertian, itu nanti akan berbuah manis ya. Adanya suatu Ace of Cup artinya, adanya suatu keberuntungan di dalam asmara kalian. Mungkin yang, lagi apa ya, yang lagi memanas, konflik itu kelihatannya nanti akan cepat dingin ya. Yang mau istilahnya itu yang mau pisan ataupun yang mau kandas itu kelihatannya tidak jadi. Jadi jangan terlalu dipikirkan tentang seputar asmara, kelihatannya di sini tidak terlalu mengkhawatirkan. Oke ya, nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Untuk pekerjaan, di sini ada 5 of cup ya, itu ada 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Dikonfirmasi sama kartu The Moon, itu ada matahari sama bulan bersamaan sama 3 hewan ya, 2 serigala, 1 Scorpio. Ini kalau saya tangkap energi dari Cancer ya, ada 5 of cup untuk pekerjaannya. Artinya di sini mungkin gini ya, mungkin kalian yang mempunyai energi Cancer ini sudah menyusun rapi, sudah menata rapi ya. Terus kelihatannya di sini entah kenapa saya menangkap satu energi bahwa ada suatu masalah, ada suatu konflik yang itu tanpa kalian sadari. Mungkin kalian akan kaget ataupun akan terkejut kok tiba-tiba ada masalah sehingga apa, rencana yang sudah kalian susun ya, rencana yang sudah kalian tata dengan rapi itu, akhirnya berantakan, membuat kalian bersedih. Saya menangkap ada suatu energi kesedihan di sini. Nah, jadi bisa dipahami ya ketika kalian berharap sesuatu mungkin ingin kesuksesan ataupun ingin, pencapaian target itu kan sudah kalian tata, sudah kalian susun rapi, bahwa yakin kalian sudah akan bisa, istilahnya sudah bisa memetik target. Ternyata apa? Ternyata di sini ada suatu masalah mungkin kalian sendiri tidak menyadari,
karena masalah ini saya tangkap, apa istilahnya itu bisa saja ini masalah dadakan. Kalian sendiri juga tidak mengetahui, juga tidak menyadari dan itu tiba-tiba menghantam di seputar pekerjaan kalian. Akhirnya kalian di sini merasa gagal, apa yang kalian impikan, yang kalian cita-citakan itu akhirnya gagal di sini. Nah itu ya, cuman di sini masih ada 2 cup sobat ya, masih ada 2 cup yang berdiri, artinya di sini kalian masih diberi beberapa kesempatan lah, ketika mungkin adanya suatu penurunan ataupun, tadi yang saya katakan ya, adanya suatu mungkin keruwetan dalam pekerjaan, itu kelihatannya kalian masih diberi beberapa kesempatan ketika kalian mau menyelesaikan lagi, mau memperbaiki lagi. Jadi saran saya jangan terlalu larut untuk bersedih. Karena di sini jelas adanya demun ya, itu loh. Di sini jelas adanya demun, artinya kalian di sini adanya suatu orang-orang toksik ya, di sekeliling kalian, di sekitar kalian ya. Ini kelihatannya jelas adanya orang-orang toksik sehingga, membuat pekerjaan kalian itu banyak halangan, banyak sendatan, tidak sesuai dengan apa yang kalian impikan, itu ya, karena adanya suatu energi yang negatif yang mencoba dikirimkan sama kalian. Artinya kalian tertembak gitu loh, mencoba untuk ditembak sama orang-orang toksik yang berada di sekitar kalian. Mungkin mereka-mereka sentimen sama kalian, iri sama kalian, dan tidak mau adanya suatu keberhasilan, kebahagiaan, di dalam diri kalian yang mempunyai zodiak Cancer ya. Terus masalah keuangan di sini ada 6 cup ya, itu sempat diberikan seseorang sama wanita, dikonfirmasi sama kartu The Emperor, ada raja tua duduk memegang tongkat kebesaran. Ini kalau saya tangkap energi dari Cancer seputar keuangan bisa jadi ya, di sini kelihatannya apa ya, Cancer dalam hal keuangan masih cukup aman ya, gitu loh, masih cukup stabil. Cuman di sini harap waspada, jangan terlalu, kalian hambur-hamburkan masalah keuangan, dan juga harap waspada, akan adanya suatu orang toksik juga, yang artinya di sini memang baik di depan kalian, tapi di belakang kalian dia berusaha untuk memukul kalian, untuk menusuk kalian dari belakang. Intinya agar kalian itu banyak sendatan, banyak hambatan di dalam faktor, kerezekian, hampir sama di faktor pekerjaan untuk Cancer. Ini kalian juga tertangkap ya, adanya suatu orang toksik juga yang masuk di masalah keuangan kalian ya. Ini harap waspada ya Cancer ya. Biarpun saya mengatakan sekali lagi, biarpun di masalah keuangan masih cukup, aman lah gitu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Emperor, ya ini raja tua duduk ya, saya tadi mengatakan seperti itu. Di sini jelas ya, kalian yang mempunyai energi dari zodiak Cancer kelihatannya kalian sedang berfokus ya, sedang ingin istilahnya itu sedang ingin menyusun rencana-rencana ini kalau saya tangkap ya, bagaimana mungkin bisa stabil, bagaimana mungkin agar bisa mendapatkan tabungan pundi-pundi keuangan, itu yang saya tangkap ya. Jadi di sini kelihatannya kalian mencoba untuk berpikir secara dewasa, mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri, tidak mau menyalahkan orang lain. Itu yang saya tangkap. Jadi energi Cancer ini bagus ya, artinya, apa ya, energi untuk menyadari diri sendiri, untuk bisa membuka agar keuangan bisa stabil. Itu yang saya tangkap ya. Jadi tetap harus harap harap waspada sama orang-orang toksik, ini jelas terbaca seperti itu. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke. Ini kalau asmara kelihatannya kalian Cancer sangat diuntungkan ya. Mungkin ketika kalian ada masalah, kelihatannya saya tadi menangkap suatu, sistem terawangan aman ya, tidak akan terlalu mengkhawatirkan. Tetapi ketika itu, apa ya, ada masalah, ya mungkin kecil, tidak ngefek lah ya. Dan ketika tidak ada masalah makin, apa ya, makin ada suatu peningkatan lah, kira-kira seperti itu. Untuk masalah pekerjaan di sini, awas berhati-hati untuk Cancer ya, kelihatannya memang saya menangkap tadi ada orang-orang toksik sehingga pekerjaan kalian terbaca di sini mungkin, apa ya, mungkin masih belum bisa diuntungkan, masih banyak suatu kegagalan dan kesedihan. Dan itu memang betul-betul harus, apa ya, kalau bisa dinetral lah auranya. Kalau untuk masalah keuangan, untuk kerezekian kelihatannya, apa ya, terbaca saya tadi menangkap petunjuk itu 50-50 ataupun 50%, 50%. Dalam arti tetap ya, yang 50% mungkin kalian akan diuntungkan dengan adanya suatu pemasukan, kerezekian, entah dadakan, entah tak terduga, entah terduga ya. Itu besar kecil ya syukuri saja. Kelihatannya 50% akan mendapatkan seperti itu. Jadi yang 50% lagi kelihatannya banyak sendatan, banyak halangan, yaitu tadi karena kalian tertempat di, faktor keuangan juga selain di pekerjaan. Jadi saran saya harap dinetral sih kalau bisa ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu, yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Apapun itu, tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa, yang kurang baik ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih sukses, lebih, berhasil lagi ke jenjang berikutnya.
apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya sampaikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian ada masalah, terus tidak bisa kalian logikakan, banyak suatu keminusan yang terus-menerus. Nah, itu tanda-tanda adanya suatu penutupan aura sobat, kan seperti itu ya. Ya saran saya tidak ada salahnya dikuatkan secara doa, juga ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya agar siap, agar apa, supaya mungkin bisa dikasih solusi dan aura kalian bisa netral, bisa terbuka, sehingga kepositifan itu akan bisa masuk. Karena kan jelas ya, nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, apalagi sudah mengetahui dan merasakan, kita abaikan, ya tidak akan pernah berubah nasib itu. Gitu loh sobat ya, ini hanya sekedar saran, jadi dikuatkan secara doa juga ikhtiar tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti, kan seperti itu. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.